Halo guys, sebelum mulai videonya bolehlah like and subscribe terlebih dahulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vina Maura Permata dari manajemen SIF Depok dengan NIM 2412 008526. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang apa aja sih ilmu yang udah aku dapetin dari mata kuliah Manajemen Berpikir Kreatif Inovatif dengan dosen Bapak Eko Yuliawan. Nah, yang pertama di sini aku ngedapetin tentang apa sih pengertian dari manajemen untuk berpikir kreatif dan inovatif itu, atau dasarnya kreatif dan inovatif itu apa. Lalu juga di sini kita juga diajarin tentang gimana sih cara metode berpikir tentang kreatif dan inovatif itu kayak gimana. Nah, selain itu, kita juga di sini diajarin tentang komunikasi skill yang baik dan yang benar kepada lawan bicara kita itu harus kayak gimana atau harus apa. Nah, terus kita juga di sini yang paling aku suka nih, kita diajarin tentang leadership. Karena kita tuh nggak bakal tahu ya kedepannya kita bakal jadi apa. Apakah kita jadi seorang pemimpin? Bisa jadi, karena kita nggak tahu untuk kedepannya kita jadi apa. Nah, ilmu ini tuh sangat penting banget sih bagi aku untuk kedepannya. Mungkin bagi teman-teman semua juga penting ya. Tentang kayak apa aja sih tentang komunikasi yang baik dan benar itu kayak apa. Nah, menjadi seorang pemimpin itu untuk kedepannya komunikasinya dengan bawahan itu kayak apa, itu juga penting teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini kita udah tahu pasti ya, kita diajarin tentang apa sih itu tentang kreatif, apa sih itu inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini unsur yang berbeda teman-teman, emang hampir sama ya. Kreatif dan inovatif emang ini unsur yang memang hampir berdampingan. Nah, untuk kreatif di sini adalah kita itu kayak menciptakan suatu produk itu atau nilai produk yang baru gitu, atau yang sebelumnya udah ada atau yang memang belum ada. Nah, sedangkan kalau untuk inovatif itu kita menambah nilai suatu produk atau barang yang memang udah ada gitu teman-teman pada pelajaran ini. Nah, pada pelajaran selanjutnya kita itu diajarin tentang metode. Gimana sih metode berpikir kreatif itu yang baik, yang bagus itu kayak apa. Jadi nggak stuck di itu-itu aja kayak gitu. Jadi kita tuh bisa berpikir untuk kedepannya, kita terus berpikir kreatif itu kayak gimana teman-teman. Itu ada semua di pelajaran di metode ini kayak gitu. Terus kita juga diajarin di sini tentang komunikasi skill. Nah, komunikasi yang skill itu yang bagus itu kayak gimana? Misalkan komunikasi skill di sini kita tahu ya, kayak ternyata komunikasi itu prosesnya itu harus dua arah gitu, nggak bisa satu arah. Kenapa nggak bisa satu arah? Kalau satu arah itu prosesnya itu nggak bakal bisa terwujud gitu, nggak bisa goals gitu. Jadi kayak satu arah itu nggak tahu gitu, dia tuh ngomong untuk siapa atau untuk ngomong tujuannya apa, itu nggak bagus. Nah, di sini kita tuh diajarin kayak pertama tentang skill jadi dasar ya. Jadi komunikasi itu apa dan komunikasi itu harus apa, unsur-unsurnya itu apa aja. Semua di sini dijelasin teman-teman. Kayak misalkan komunikasi yang baik dan yang benar itu kayak apa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kayak harus dua arah, terus harus saling menerima kayak gitu. Jadi nggak cuma berjalan tentang dia aja gitu yang mau ngomong, dia aja gitu yang mau menyampaikan, tetapi juga harus ada feedback gitu dari lawan bicara kita. Nah, terus kita juga di sini kayak tentang komunikasi tujuan itu sebenarnya untuk apa kayak gitu. Misalkan memperoleh informasi kah, atau memberikan motivasi kepada orang lain, atau bahkan untuk komunikasi juga bisa digunakan untuk membuat janji loh teman-teman. Bisa membuat janji atau juga mengucapkan selamat. Bahkan yang paling bagus ini komunikasi bisa digunakan untuk menjual suatu produk dan menghasilkan uang atau cuan, menghasilkan pundi-pundi. Nah, jika komunikasi kita bagus, jika komunikasi yang baik ini juga bermanfaat buat kita teman-teman untuk menjual produk dan sebagainya kayak gitu. Terus nih di dalam komunikasi skill ini kita juga diajarin kayak ternyata komunikasi itu ada 3 loh. Di sini kayak tentang verbal, lalu ada audio, juga visual. Nah, kalau verbal itu kayak pesan yang kita sampaikan, itu pesan. Nah, kalau tentang audio itu kayak suaranya itu kayak gimana, atau suaranya itu apa, terus kayak suara yang disampaikan itu seperti apa. Nah, sedangkan kalau visual itu kayak lebih ke bahasa tubuh kita, kayak gerak tangan, atau gestur tubuh, atau gerakan kaki dan sebagainya. Itu teman-teman dalam proses komunikasi. Dimana untuk saat ini ada juga pasti kayak penyebab tentang sulitnya komunikasi itu kayak apa sih? Kayak misalkan kita komunikasi tiba-tiba kayak ada hambatan. Itu yang pertama, mungkin kayak kurang pengetahuan tentang informasi yang sedang disampaikan itu apa sebenarnya. Kayak terus kayak tentang entah suaranya yang disampaikan kurang jelas atau
apa kayak gitu juga bisa menghambat komunikasi teman-teman. Terus kita juga bisa menghambat di komunikasi kalau kita tuh nggak tahu penuh tentang apa sih yang kita omongin, apa sih tujuan dari komunikasi ini juga bisa menghambat teman-teman kayak gitu. Nah dampaknya itu apa aja? Dampaknya itu banyak banget. Pasti kayak kita tuh kayak merasa nggak puas komunikasi, kayak garing gitu kalau bahasa sekarang kan ya. Ini orang garing gitu, komunikasinya nggak dua arah, terus penurunan kayak tentang kita gitu, diri kita, performan kita juga bakal dinilai kayak nggak bagus kayak gitu. Hilangnya kayak rasa gitu, rasa percaya diri kita juga bakal hilang ketika dia udah nggak respect sama kita dalam suatu komunikasi gitu. Terus kayak bisa juga kalau misalkan itu dilakukan kelompok, itu juga bisa bikin minder ketika komunikasi kita itu nggak ditanggepin atau nggak bagus gitu teman-teman. Selain ilmu komunikasi yang kita peroleh dari mata kuliah pelajaran manajemen berpikir kreatif inovatif ini, kita juga diajarin tentang leadership. Seperti yang udah awal aku kasih tahu ya, kita juga diajarin tentang leadership. Nah jadi kayak leadership itu kayak apa sih nih pengertian leadership? Kayak gimana sih kita harus jadi seorang leadership yang baik, yang benar itu kayak apa? Terus gaya-gaya kepemimpinan itu kayak apa? Kita juga diajarin semua di sini teman-teman. Nah selain itu kayak tugas jadi seorang pemimpin yang baik dan yang benar itu kayak apa, kita semua diajarin juga di sini. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir ketika nanti menjadi seorang pemimpin kalian harus apa atau bertindak seperti apa. Kalian bisa mulai belajar dari sini teman-teman semua. Tapi untuk info lebih lanjut atau lebih detail, kayak misalkan kalian nggak puas tentang untuk materi ini, kalian juga bisa cari-cari untuk metode lain kayak misalkan dari internet atau Google, atau mungkin kalian juga bisa langsung sharing kepada Pak Eko ini juga bisa deh kayaknya teman-teman. Kayak gitu aja sih sharing dari aku buat kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.